Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelumnya selamat datang buat kalian yang baru pertama kali hadir di channel ini. Kenalin, nama gue Van, dan di video kali ini gue bakal melanjutkan alur cerita anime dari anime berjudul Shaman King. Di video sebelumnya, kita diceritakan bagaimana perjalanan awal Yoh di mana ia bertemu dengan Amidamaru yang menjadi roh pelindungnya. Di sini ia juga bertemu Ren yang juga seorang Shaman dan memiliki tujuan yang sama untuk menjadi seorang Raja Shaman. Dan di video kali ini kita bakal melihat kelanjutan dari perjalanan Yoh dan juga awal dari dimulainya pertarungan dari Shaman Fight yang akan diadakan di Tokyo. Jadi bakal kayak gimana keseruan perjalanan Yoh kali ini? Yuk kita langsung aja tonton videonya. Tapi sebelumnya, yuk bantu channel ini biar makin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, oke. Udah pencet subscribe-nya? Yuk, langsung aja kita gas ke filmnya. Scene dimulai di pagi hari, di mana Yoh dan Manta terkejut melihat Ryu yang di hari sebelumnya dirasuki oleh Tokagero sudah dapat kembali bangkit, karena menurut Yoh biasanya orang yang dirasuki oleh roh membutuhkan waktu 1 minggu untuk dapat bangkit. Namun di sini Ana menjelaskan pada Yoh bahwa akibat dirasuki oleh Tokagero, kekuatan Shaman yang terpendam di dalam diri Ryu malah menjadi bangkit dan kini ia memiliki potensi untuk menjadi seorang Shaman. Ryu juga mengatakan bahwa ia ingin tinggal bersama Yoh dan Ana di penginapan Funbari tempat tinggal mereka saat ini. Di sore hari, Yoh kembali berlatih menggunakan Harusame yang sudah diperbaiki. Ryu yang melihat hal itu mencoba melakukan Hyoigatai dengan Amidamaru namun gagal. Ana pun menjelaskan pada Ryu bahwa dirasuki berbeda dengan merasuki dan ia juga meminta Ryu untuk pergi karena mengganggu latihan Yoh. Di malam hari, akhirnya bintang legendaris yang telah lama ditunggu oleh Yoh muncul di Tokyo. Yoh pun menjelaskan arti dari kedatangan bintang itu adalah tanda akan adanya bencana besar, namun juga sebagai tanda lahirnya seorang penyelamat yang akan menyelamatkan dunia dan orang itu adalah Raja Shaman. Bintang jatuh tersebut jatuh mengelilingi bumi untuk memberikan tanda bagi Shaman di seluruh dunia sebagai tanda akan dimulainya Shaman Fight untuk menentukan Raja Shaman selanjutnya. Di lain tempat, Ren yang melihat hal itu mengatakan tidak perlu takut untuk pertanda bencana yang akan datang karena menurutnya ialah yang akan menjadi Raja Shaman selanjutnya. Di siang hari, Manta yang mendengar hal itu dari Yoh menanyakan kapan dan di mana pertarungan Shaman Fight akan diadakan, namun Yoh menjawab ia tidak tahu mengenai hal itu selain bahwa pertarungan itu akan diadakan di Tokyo. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba ada seorang pedagang jalanan yang menyapa mereka, namun Yoh dan Manta tidak menghiraukannya dan pergi. Namun setelah mereka pergi, kita dapat melihat bahwa pedagang jalanan tersebut mengeluarkan sebuah roh pelindung berbentuk burung dan mengatakan ia menemukan orang yang menarik pada roh pelindungnya. Di malam hari, Amidamaru mengatakan pada Yoh bahwa ia khawatir mengenai Shaman Fight yang akan segera berlangsung karena ia merasa ia tidak cukup kuat sebagai roh pelindung milik Yoh. Namun Yoh mengatakan padanya untuk tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut karena menurut Yoh, Amidamaru adalah roh pelindung yang sangat kuat. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba muncul pedagang jalanan yang mereka temui di siang hari yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Silva dari suku Patch yang merupakan komite manajemen dari Shaman Fight. Di sini, Silva yang memiliki 5 roh pelindung suci berbentuk binatang mengatakan bahwa ia akan menguji Yoh juga Amidamaru apakah mereka pantas untuk berpartisipasi dalam Shaman Fight. Silva juga mengatakan bahwa peraturannya sederhana, yaitu hanya perlu agar serangan Yoh bisa mengenai Silva. Yoh yang bersemangat mendengar hal itu mengatakan pada Silva bahwa kali ini ia akan menggunakan katana asli dan tidak bertanggung jawab bila ia melukai Silva. Namun, Silva pun menjawab bahwa Yoh tidak akan mampu untuk melukainya. Yoh pun segera mengeluarkan Shinku muda kirinya, namun hal itu tidak berefek sama sekali terhadap Silva. Silva di sini juga mengatakan bahwa Yoh tidak akan bisa mengalahkannya hanya dengan menggunakan Hyoigatai. Silva juga menjelaskan pada Yoh bahwa mereka harus memiliki Furyoku yang sangat besar agar dapat mematerialisasikan roh pelindungnya dan hanya sebagian kecil Shaman saja yang mampu melakukan hal itu. Di sini Silva juga mengatakan bahwa ia ingin Yoh mampu menggunakan Furyokunya secara maksimal. Karena menurut Silva, tanpa hal itu, maka Yoh tidak akan memiliki peluang sama sekali dalam memenangkan Shaman Fight. Yoh pun di sini mencoba berbagai cara untuk menyerang Silva, namun tidak ada satupun yang berhasil. Para roh suci Silva yang melihat hal itu mengatakan semua yang dilakukan Silva hanya membuang waktu dan memintanya untuk pergi saja. Namun,
Melihat bagaimana para roh suci milik Sylva terhubung dengan aksesoris yang dikenakan oleh Sylva, akhirnya Yoh menyadari sesuatu. Kali ini Yoh sekali lagi melakukan Yoigatai, namun kali ini ia melakukan hal tersebut bukan kepada dirinya, namun kepada katana Harusame milik Amidamaru. Sylva yang melihat hal itu, akhirnya memuji Yoh yang menyadari bahwa simbol unik yang dimiliki Amidamaru sebagai seorang samurai adalah Harusame katana miliknya. Di sini, akhirnya kita bisa melihat kemampuan terbaru Yoh dan juga Amidamaru yang bernama Oversoul. Sylva pun memberikan selamatnya pada Yoh karena telah berhasil menyadari hal itu. Yoh yang berhasil menguasai Oversoul mengatakan pada Sylva bahwa pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Mendengar perkataan Yoh, Sylva pun sekali lagi mengingatkan pada Yoh bahwa ia hanya perlu satu serangan Yoh untuk mengenainya. Dan kemudian ia pun menggabungkan kelima roh sucinya menjadi sebuah senjata bernama Totem Pole Cannon. Sylva juga mengatakan pada Yoh bila ia memiliki cukup Furyoku saat ini, maka ia akan dapat melukai salah satu roh suci miliknya. Namun bila Yoh tidak memiliki cukup Furyoku, maka ia akan tewas terkena tembakan dari Totem Pole Cannon miliknya. Yoh yang mendengar hal itu pun tersenyum dan mengatakan pada Sylva bahwa ia sangat senang akan menerima serangan terkuat milik Sylva. Akhirnya, Sylva menembakkan Totemic Soul Blast miliknya kepada Yoh yang langsung ditahan dan dibalas oleh Yoh dengan Oversoul Budagiri miliknya. Dan kali ini, akhirnya Yoh berhasil mematahkan Oversoul milik Sylva dengan serangannya. Setelah serangan tersebut, Sylva pun mengumumkan bahwa Yoh telah lulus untuk ikut berpartisipasi dalam Shaman Fight yang akan segera diadakan dan memberikannya sebuah Oracle Bell yang akan memberikan instruksi mengenai Shaman Fight. Di lain tempat, Ren juga akhirnya memperoleh Oracle Bell, namun hal itu didapatkan dengan cara membunuh komite manajemen dari 10 pendeta suku Patch yang mengujinya. Cerita berlanjut di mana para member yang merupakan anggota dari 10 pendeta suku Patch termasuk Sylva menemukan mayat Chrome yang merupakan pendeta yang menguji kemampuan Ren. Dikatakan di sana, ternyata Ren adalah peserta yang mendapatkan nilai tertinggi dari ujian yang dilakukan dan kematian Chrome sangatlah disesalkan. Namun menurut pemimpin suku Patch itu adalah kehendak dari Roh Agung dan mereka tidak diperbolehkan untuk ikut campur dengan keadaan yang sedang terjadi. Sang pemimpin juga mengatakan untuk tidak pesimis terhadap keadaan tersebut karena ia mengatakan pada Sylva pun melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana perkembangan yang dialami Yoh yang merupakan orang yang pernah mengalahkan Ren. Di tempat tinggalnya, Manta yang sudah melihat Oracle Bell dari Yoh menjelaskan pada Yoh bahwa babak penyisihan dari Shaman Fight akan diadakan sebanyak 3 pertarungan di mana Yoh harus bertarung dengan Oversoul-nya di pertandingan tersebut dan harus memenangkan minimal 2 kali pertarungan tersebut. Manta juga menjelaskan pada Yoh bahwa lawan pertama dari Yoh sudah ditentukan dan orang tersebut bernama Horo-Horo yang merupakan Shaman suku Ainu. Manta juga memberitahu Yoh dari info yang ia dapatkan, suku Ainu adalah suku yang hidup berdampingan dengan alam dan dapat dikatakan bahwa Horo-Horo dipastikan merupakan Shaman yang cukup kuat. Yoh yang mendengar hal itu mengatakan pada Manta untuk tidak perlu khawatir. Hal itu juga yang dipertegas oleh Amidamaru yang mengatakan hal tersebut merupakan sisi positif dari Yoh yang membuatnya selalu bertambah kuat dan meminta Manta untuk mempercayai Yoh. Di malam dimulainya Shaman Fight, Yoh dan Anna yang sedang berdebat mengenai pakaian tempur yang dibuat oleh Anna dikejutkan oleh sosok seorang pemuda yang berada di atas gedung. Namun, akhirnya kita tahu bahwa pemuda tersebut adalah Horo-Horo yang merupakan lawan bagi Yoh di pertandingan pertama ini. Horo-Horo pun di sini memperkenalkan Oversoul miliknya yang berupa peri es bernama Kororo. Namun, tiba-tiba di sini Anna yang marah akibat Horo-Horo menghina pakaian buatannya, menghajar Horo-Horo dan mengatakan bahwa ia adalah tunangan dari Yoh yang akan menjadi seorang Raja Shaman di masa yang akan datang. Horo-Horo yang mendengar itu terkejut karena perbedaan yang mereka miliki. Namun di sini Kororo yang berada di situ memberikan semangatnya kepada Horo-Horo. Dari penjelasan Horo-Horo, di sini akhirnya kita mengetahui bahwa Kororo juga merupakan roh pelindung suci yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari roh pelindung yang berasal dari manusia seperti Amidamaru. Hal ini dikarenakan roh pelindung seperti Kororo berasal dari alam. Di tengah penjelasannya, Horo-Horo yang mengatakan sudah memperkenalkan roh miliknya mengalami salah paham terhadap Manta karena ia mengira Manta adalah roh pelindung berupa peri kecil seperti Kororo. Setelah semua penjelasan Kororo, akhirnya pertarungan pun dimulai. Horo-Horo di sini segera melakukan Oversoul terhadap papan ski yang dibawanya dan langsung mengeluarkan serangan es terhadap Yoh. Namun, dapat kita lihat serangan dari Horo-Horo tersebut berhasil ditahan oleh Oversoul milik Yoh.
Horo-Horo juga di sini mengatakan ia tidak akan kalah oleh Yoh karena ia memiliki mimpi yang harus ia capai saat menjadi seorang Raja Siaman. Setelah mengatakan hal itu, Horo-Horo terus melanjutkan serangannya secara bertubi-tubi kepada Yoh, namun serangan itu masih bisa ditahan oleh Yoh. Yoh juga di sini mengatakan pada Horo-Horo bahwa ia tidak bisa bertarung dengan serius dengan Horo-Horo bila Horo-Horo tidak mengatakan mimpinya kepada Yoh. Mendengar hal itu, Horo-Horo pun mengatakan pada Yoh bahwa mimpinya adalah membuat ladang tanaman fuki di desanya. Hal ini dikarenakan ladang tersebut merupakan tempat tinggal bagi para peri seperti Kororo, dan saat ini ladang tersebut sudah terancam punah. Yoh yang mendengar penjelasan Horo-Horo malah menangis dan mengatakan bila Horo-Horo saja yang menjadi Raja Siaman. Namun, Yoh yang disadarkan akan tujuannya oleh Anna, mengatakan pada Horo-Horo bahwa ia akan menjadi seorang Raja Siaman dan akan membuat mimpi dari Horo-Horo terkabul. Yoh yang sudah menetapkan tekadnya, melanjutkan pertarungan dan membuat kaget Horo-Horo dengan kemampuan yang dimilikinya. Pertarungan mereka pun sekali lagi terus berlanjut, sampai di mana serangan dari Horo-Horo berhasil ditebas dan dihancurkan oleh Shinku kuda giring milik Yoh. Melihat hal itu, Horo-Horo pun akhirnya mengatakan pada Yoh bahwa ia mengakui Yoh sebagai seorang Siaman yang kuat. Tapi di sini, Yoh mengatakan pada Horo-Horo ia bisa menjadi sekuat sekarang adalah dikarenakan bantuan dari Amimaru dan juga lawan-lawan yang pernah ia kalahkan. Akhirnya pertarungan Yoh dan Horo-Horo pun sampai puncaknya, di mana Horo-Horo mengeluarkan serangan es terkuat miliknya yang berbentuk longsoran salju yang sangat besar dengan menggunakan seluruh Furyoku yang dimilikinya. Yoh yang melihat hal itu memutuskan untuk menggunakan juga seluruh Furyokunya. Dan akhirnya kekuatan keduanya pun beradu di mana Horo-Horo berhasil menenggelamkan Yoh di longsoran salju miliknya. Horo-Horo yang lega karena merasa menang, dikejutkan oleh Yoh yang keluar dari longsoran es miliknya dan melakukan serangan terakhirnya pada Horo-Horo. Dengan hasil pertarungan itu, akhirnya Yoh dinyatakan menang di pertandingan pertamanya. Keesokannya, Yoh yang memenangkan pertandingan pertamanya merayakan kemenangan tersebut bersama teman-temannya, termasuk Horo-Horo yang sekarang menjadi teman bagi Yoh. Ryu yang sedang berada di sana juga semakin semangat untuk menjadi seorang Siaman setelah ia melihat Kuroro. Di tengah perayaan tersebut, tiba-tiba muncul Pirika yang merupakan adik dari Horo-Horo di tempat itu dan membawa pergi Horo-Horo untuk berlatih lebih keras. Horo-Horo di sini juga berjanji pada Yoh untuk lolos ke babak selanjutnya dan berharap untuk bertarung kembali dengan Yoh di kemudian hari. Scene berlanjut ke percakapan antara Silva dengan rekan pendeta Patch yang memberikan peringatan pada Silva mengenai lawan Yoh selanjutnya. Karena menurutnya di sini Yoh tidak memiliki kesempatan menang di pertarungan itu dan memiliki 100% kemungkinan Yoh akan tewas. Scene pun kembali berpindah, di mana Silva menemui Anna dan meminta Yoh untuk mengundurkan diri dari pertarungan selanjutnya karena berbahaya bagi nyawa Yoh. Ia juga mengatakan bahwa lawan Yoh kali ini adalah seorang necromancer. Di lain tempat, Yoh dan Manta berada di sebuah pemakaman Eropa yang menurut Yoh bahwa tempat itu adalah arena pertarungan selanjutnya baginya. Kembali ke pertemuan Silva dan Anna, di sini Anna yang mengetahui tempat arena pertarungan akan diadakan, mengatakan pada Silva bahwa Yoh berada pada posisi yang sangat dirugikan. Oleh sebab itulah, di sini sekali lagi Silva mengatakan agar Yoh tidak bertarung karena ia mengatakan kali ini lawan yang akan dihadapi oleh Yoh adalah seorang keturunan dari necromancer legendaris asal Jerman yang sangat kuat. Di pemakaman, akhirnya Yoh bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai lawannya di pertandingan selanjutnya. Orang itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Faust ke-8. Amimaru yang menyadari hawa kematian yang dimiliki oleh Faust memberikan peringatan kepada Yoh. Namun di sini Faust mengelak dengan berkata bahwa ia berasal dari keluarga dokter yang sering bertemu dengan kematian. Di sini, Manta yang juga mendengar nama dari Faust ke-8 akhirnya menyadari bahwa orang yang ada di hadapan mereka adalah keturunan dari seorang master alkemi dan ilmu hitam yang sangat terkenal. Faust ke-8 yang juga melihat Manta merasa sangat penasaran dengan Manta. Ia pun menggunakan kekuatan necromancernya untuk membangkitkan mayat-mayat yang ada di tempat itu dan menangkap Manta. Yoh yang berusaha menolong Manta tiba-tiba dihalangi oleh sesosok tulang yang merupakan oversoul dari roh pelindung Faust yang bernama Elisa. Faust pun mengatakan pada Yoh untuk tidak ikut campur dengan hal yang akan ia lakukan dan menyuruhnya pergi karena saat ini belum waktunya bagi mereka untuk bertarung. Di sini Faust yang sudah menangkap Manta membedah Manta di depan mata Yoh. Yoh yang marah melihat hal itu berhasil melepaskan diri dan segera menolong Manta.
Amidamaru pun mengatakan agar mereka segera mencari dokter untuk menolong Manta. Faust yang marah karena Yoh menyerangnya saat membedah Manta, hendak balas menyerang, namun tiba-tiba Oracle Bell mereka berbunyi tanda pertarungan mereka untuk dimulai. Faust pun segera menunda pembedahannya terhadap Manta dan kembali membangkitkan mayat di pemakaman itu untuk menyerang Yoh. Namun di sini, dalam sekejap mayat-mayat itu hancur dan Yoh melanjutkan serangannya terhadap Faust. Faust yang terkena serangan Yoh terlempar menabrak nisan yang ada di tempat itu. Yoh juga di sini mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan pertarungan itu dengan cepat dan segera membawa Manta ke dokter. Namun Faust mengatakan hal itu tidak mungkin dan melanjutkan serangannya yang tidak ada habisnya terhadap Yoh yang membuat Yoh semakin kelelahan. Yoh yang berusaha terus menyerang Faust tiba-tiba jatuh dikarenakan penggunaan Furyoku-nya yang tidak teratur akibat amarah hingga mengakibatkan Furyoku-nya kini sudah diambang batas. Melihat hal itu, Silverhawk mengajak Silva untuk membantu Yoh, namun Silva menolaknya karena itu bisa mengakibatkan Yoh untuk didiskualifikasi. Faust juga di sini meminta Yoh untuk menyerah yang langsung ditolak Yoh karena rasa marahnya pada Faust yang telah melukai Manta. Anna yang datang ke tempat itu menjelaskan alasan bahwa Yoh yang seharusnya sudah kehabisan Furyoku masih bisa bertahan adalah karena ia ingin menyelamatkan Manta yang merupakan sahabat pertama yang ia miliki. Mendengar hal itu, Faust pun menghentikan serangan mayatnya dan mengeluarkan Oversoul miliknya yang sebenarnya bernama Dear Elisa yang berbentuk seorang perawat. Elisa yang baru saja muncul langsung memukul jatuh Yoh. Serangan demi serangan dilancarkan Elisa dan berhasil melukai Yoh. Yoh yang terdesak malah memancing kemarahan dari Faust dengan mengatakan padanya bila sekarang adalah saat yang tepat baginya untuk berhenti bermain boneka. Faust yang terpancing mengerahkan seluruh Furyoku-nya pada Elisa dan membuat Elisa menyerang Yoh secara bertubi-tubi. Yoh yang berhasil memancing kemarahan Faust pun berusaha menahan semua serangan tersebut dengan menggunakan sisa terakhir dari Furyoku-nya. Faust juga mengatakan pada Yoh apa yang ia tahu tentang rasanya ditinggalkan orang yang paling ia sayangi. Karena bagi Faust, Elisa merupakan orang pertama yang mau menjangkaunya di saat semua orang takut kepadanya. Ia pun mengatakan ia sudah hidup bahagia bersama Elisa sampai di mana Elisa terbunuh oleh sekawanan perampok. Namun saat itu Faust yang seorang alkemi tidak bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Dan di saat ia sudah menyerahlah, tiba-tiba ia menemukan buku Necromancer milik pendahulunya. Yoh yang mendengar hal itu mengatakan Faust tidaklah layak untuk menjadi seorang raja Shaman karena dirinya yang diperbudak oleh kenangan masa lalu. Setelah mengatakan hal itu, Yoh pun memulai serangannya kepada Elisa dan menghancurkan Oversoul milik Faust. Namun, ternyata di sini kemenangan diberikan kepada Faust karena meskipun Oversoul miliknya dipatahkan oleh Yoh, namun ia masih memiliki Furyoku tersisa pada dirinya, berbeda dengan Yoh yang sudah kehabisan Furyoku. Yoh pun mengatakan bahwa ini pertama kalinya ia merasa sangat kesal karena kalah dari sebuah pertarungan. Amidamaru yang melihat hal itu mengatakan pada Yoh untuk tidak bersedih karena ia masih percaya Yoh akan menjadi lebih kuat. Walaupun pertarungan sudah dinyatakan kemenangan untuk Faust, namun Faust yang murka akibat Elisa yang hancur oleh Yoh kembali menyerang Yoh dengan seluruh kekuatannya. Namun, sesaat sebelum serangan Faust mengenai Yoh, tiba-tiba datang sesosok bayangan yang langsung menghancurkan serangan Oversoul milik Faust. Semua yang kaget akan kekuatan serangan tersebut, akhirnya melihat bahwa orang yang datang tersebut adalah Tauren yang mengatakan ia tidak akan membiarkan Faust membunuh Yoh karena Yoh adalah lawan Ren di pertandingan selanjutnya. Oke guys, itu dia untuk cerita alur anime dari Shaman King part 2 kali ini. Gimana nih? Kalian penasaran nggak dengan perjalanan Yoh di Shaman Fight saat melawan Ren nanti? Buat kalian yang penasaran dan suka dengan alur cerita anime dari Shaman King ini, yuk bantu channel ini biar makin berkembang dengan pencet tombol subscribe-nya ya. Itu aja untuk video alur cerita anime kali ini. Makasih buat semua yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di alur cerita anime selanjutnya. Makasih.